Kini hidupku seorang diri, hidup sederhana, kembali ke titik nol, tidak punya apa-apa lagi. Dulunya aku merasakan hidup kaya raya. Kedua orang tuaku bergelimang harta, tapi akhirnya orang tuaku sudah tiada. Semua itu akibat ulah mereka sendiri. Aku memiliki orang tua yang salah besar, tapi itu bukan mauku namun kehendak Tuhan. Namaku Rusdianto, nama panggilan Rusdi. Usiaku sekarang jalan 29 tahun. Pekerjaanku buruh kasar. Penghasilanku jauh dari kata layak. Awalnya aku berasal dari keluarga miskin. Kedua orang tuaku hanya mencari rongsokan. Kami hidup di rumah bubuk kala itu. Makanan yang kami makan sehari-hari jauh dari kata layak, sangat mengenaskan. Hanya nasi dan kerupuk dan lauk kecap dan garam. Sehari-hari kami berkeluh kesah dengan kenyataan hidup kami alami. Susahnya cari duit dan hidup miskin sangat amat tidak enak dirasakan. Cacian hinaan dari orang-orang sekitar membuat keluargaku menangis. Tak ada satupun orang yang peduli dengan keluargaku. Hari demi hari kami lalui dengan pasrah, dengan pekerjaan orang tuaku yang hanya mencari botol bekas dan besi, sambil mengorek-ngorek sampah di sepanjang jalan. 10 tahun kami lalui hidup seperti ini. Aku sebagai anak laki-laki berusaha kuat, namun kedua orang tuaku tidak sama sepertiku. Mereka lantas ambil jalan pintas. Ketika kedua orang tuaku bertemu dengan seorang kakek, usianya tua renta dengan penampilan nyelana. Orang tuaku diajak ngobrol sama dia. Curhatan demi curhatan orang tuaku kepadanya. Akhirnya si kakek tua itu memberikan solusi kepada orang tuaku. Kamu kelihatannya sangat susah sekali. Muka kamu terasa bosan hidup, tapi ambisi untuk jadi orang kaya sangat kuat. Ungkap perkataan kakek itu kepada orang tuaku. Benar sekali kakek, aku bosan dengan hidup ini. Bertahun-tahun aku hidup miskin. Aku sebenarnya pengen jadi orang kaya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Jawab kedua orang tuaku saat itu. Lantas kakek tua itu memberikan solusi. Kamu tidak usah khawatir. Jika kamu pengen cepat kaya mendadak, tinggalkan pekerjaan kotormu itu. Sampah yang kau pungut tidak akan membuatmu kaya. Jawab dengan tugas si kakek itu. Lantas bagaimana caranya aku bisa kaya kakek? Tanya balik kedua orang tuaku kepadanya. Datanglah ke rumahku. Rumahku ada di tengah hutan itu. Jawab dan solusi si kakek, sambil dia menunjuk rumahnya di tengah hutan. Sedangkan aku sebagai putranya merasa ketakutan dan ada yang tidak beres. Akhirnya kedua orang tuaku ikut kakek itu. Sesampainya di rumah kakek itu, orang tuaku dipersilakan masuk, sedangkan aku menunggu di luar rumahnya. Saat itulah aku menaruh curiga pada kakek itu. Akhirnya saya pun mengintip. Dari sisi pintu terdengar suara berbisik. Jika kamu ingin kaya mendadak, aku akan beri ilmu pesugihan pada kalian semuanya. Tapi ada satu syarat yang wajib dipenuhi, kata kakek itu kepada orang tuaku. Lantas apa syaratnya kakek? Agar kami bisa kaya mendadak, tanya kedua orang tuaku. Syaratnya sangat mudah. Istrimu harus bersetubuh denganku tiap malam Jumat Kliwon. Apakah kalian setuju? Jawab dan bertanya si kakek itu. Orang tuaku mulai berdiskusi. Antara ayahku dan ibuku berdiskusi cukup alot.
Akhirnya mereka berdua menyanggupi syarat yang diminta oleh kakek itu. Kini kesepakatan orang tuaku dan kakek itu sudah terjalin dan tidak boleh dilanggar. Hari sudah larut malam. Kedua orang tuaku dipersilahkan pulang. Sesampai di rumah gubuk kami, alangkah terkejutnya orang tuaku melihat uang 3 karung menumpuk. Lantas kedua orang tuaku kegirangan. Mereka loncat-loncat bahagia. Sedangkan aku sebagai putranya ketakutan. Sumpah aku sama sekali tidak bahagia. Aku pun takut terjadi apa-apa dengan kedua orang tuaku. Seketika kedua orang tuaku kebingungan. Wah, kita kaya mendadak. Ternyata kakek itu manjur. Uang sebanyak ini enaknya buat apa ya Bu? Kata bapakku dengan rasa kagum. Lebih baik kita beli tanah dan bangun rumah megah. Serta beli makanan enak dan mobil mewah. Jawab ibuku dengan gembira. Kedua orang tuaku sangat bahagia kala itu. Mereka melupakan urusan agama. Malah memilih duniawi yang membutakan mata mereka. Hari berikutnya kedua orang tuaku memiliki rumah mewah yang diidam-idamkan. Aku pun tidak mau menikmati sedikit pun dari hasil kedua orang tuaku, karena mereka berdua berteman dengan setan. Kedua orang tuaku matanya digelapkan duniawi. Aku pun tetap berpegang teguh pada agama. Urusan dunia hanya sementara. Lantas para warga sekitar terkejut melihat kedua orang tuaku cepat kaya raya. Mereka tidak menaruh curiga apapun. Dari mana hasil kekayaan yang didapat orang tuaku? Tiba di hari Jumat malam Kliwon, kedua orang tuaku melanggar sumpah perjanjian mereka dengan si kakek itu. Ibuku menolak untuk berhubungan intim dengan kakek, yang tak lain kakek itu adalah dukun pesugihan. Seketika di tengah larut malam, perut ibuku terasa sakit dan muntah darah, serta bapakku menjerit kepanasan. Aku takut masuk ke dalam rumah mewah itu. Aku berdiam diri di dalam rumah gubuk. Saat itu pula aku intip dari luar jendela. Kedua orang tuaku keluar dari rumahnya. Mereka kebingungan dan sekarat. Tak ada satupun orang menolong. Serta aku ketakutan melihatnya. Seketika pula kedua orang tuaku meninggal dunia. Keesokan harinya, warga sekitar kaget jika kedua orang tuaku meninggal mendadak. Meninggal sejarah tidak wajar. Kini harta yang dimilikinya tidak ada guna lagi. Aku pun tidak silau dengan harta yang dimiliki orang tuaku. Kini aku tetap hidup sederhana, tapi aku merasa hidupku tenang. Menjalani hidup seorang diri, tanpa kedua orang tuaku yang sudah tiada. Kini rumah mewah itu hanya menjadi kenangan semata. Sampai detik ini pun aku tidak mau memasukinya. Semoga kisah pengalamanku ini tidak menimpa pada diri kalian semua. Tetaplah berpegang teguh pada agama kalian. Jangan silau dengan harta duniawi. Jika yang didapatkan dengan cara tidak halal. Jika hidup Anda miskin seperti saya, tetap sabar dan berusaha sekuat tenaga. Namun jika hidup Anda kaya raya, janganlah lupa bersedekah kepada orang miskin. Karena harta yang Anda miliki ada hak untuk orang lain. Semoga video ini bermanfaat. Jadikanlah bahan renungan dan introspeksi diri. Sekian, terima kasih.